Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Brian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi sains dalam studi Islam. Pernahkah teman-teman berpikir, apakah ilmu agama dan ilmu sains itu bertentangan? Kebanyakan orang sampai saat ini masih menganggap hal itu bertentangan, namun sebenarnya tidak. Untuk pertama, kita akan masuk ke pengertian integrasi terlebih dahulu. Sedangkan pengertian integrasi sendiri yaitu berarti menggabungkan ilmu-ilmu agama baik dari Al-Quran maupun hadis ke dalam ilmu sains dan maupun sosial. Contohnya pada tafsir tidak hanya dilakukan secara tekstual atau tertulis, namun bisa diterapkan dengan secara kontekstual. Contohnya bagaimana menjelaskan alam semesta dengan ilmu astronomi maupun biologi. Lalu yang kedua, pengertian sains, ilmu pengetahuan yang dimana digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan dapat dicerna dengan logika atau berpikir rasional. Dan juga ilmu sains atau ilmu pengetahuan ini sebagai alat bantu untuk memahami ciptaan Allah. Contohnya ilmu astronomi itu digunakan untuk menentukan arah kiblat. Ini kan artinya saling berkaitan antara ilmu sains dan ilmu agama. Lalu yang ketiga, pengertian studi Islam. Kajian ini pengertian studi Islam itu kajian tentang ajaran baik berupa dari Al-Quran maupun hadis, sejarah dan praktik Islam. Contohnya, saat menerima suatu hadis itu tidak kita terima begitu saja. Itu hadis tersebut harus kita kaji apakah dapat diterima atau tidak. Dan juga apakah hadis itu relevan untuk depannya. Lalu ada integrasi sains dan studi Islam. Yang dimana ini terdapat kata integrasi, kata sains, dan kata studi Islam yang dimana artinya integrasi menggabungkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Contohnya kita menggabungkan nilai-nilai modern sekarang ke dalam atau dengan nilai-nilai Islam. Contohnya zakat. Memang betul yang mengatur bahwa zakat itu wajib kita lakukan itu adalah ilmu agama. Namun pengelolaannya agar orang yang membayar zakat ini tepat sasaran itu ditentukan oleh ilmu pengetahuan atau bisa disebut ilmu sosial, bagian dari ilmu sains tadi. Lalu ada tujuan integrasi. Tujuan integrasi ini untuk memecahkan masalah, terutama untuk orang-orang yang masih menganggap bahwa ilmu agama dan ilmu sains itu tidak bisa berjalan beriringan atau berjalan bersamaan. Masih ada sampai saat ini orang-orang itu menganggap bahwa ilmu agama harus dipisahkan dengan ilmu sains karena saling bertentangan. Sebenarnya tidak. Justru ilmu sains itu bisa kita gunakan untuk menjadi alat bantu dalam memahami kebesaran Allah atau ilmu agama. Contoh integrasinya, penciptaan manusia. Dalam Islam tidak dijelaskan secara detail bagaimana penciptaan manusia. Namun dengan ilmu sains kita tahu
bahwa yang digunakan adalah embriologi. Lalu juga bisa untuk fenomena sosial seperti pembagian warisan. Itu memang ajaran Islam yang mengatur pembagian warisan. Namun untuk pengelolaannya itu menggunakan ilmu matematika. Jadi kesimpulannya apa? Mulai dari sekarang orang-orang terus merubah pola pikir yang dulunya mengatakan bahwa ilmu agama itu harus dipisahkan dengan ilmu sains, karena mungkin ya menurut pendapat saya tuh orang tuh berpikir gini. Saya pernah lihat di klip di TikTok itu orang pakai ini ya, itu seorang ustadz atau apalah orang yang ahli agama, dia bilang begini, orang pakai akal, pakai logika, kita tidak perlu, katanya. Kita cukup pakai hati, iman. Betul, dalam beragama kita memang harus pakai hati, pakai iman. Namun dengan mengatakan tidak usah pakai akal dan logika itu tidak masuk akal. Mengapa begitu? Saya rasa jika ilmu agama tanpa ada akal dan logika itu berpotensi menyebabkan agama itu sebagai alat perbudakan. Kayak kita tuh dipaksa untuk tidak kritis sebenarnya. Sedangkan akal maupun otak kita ini kan emang dibuat oleh Allah untuk berpikir. Seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu salah satu integrasi ilmu sains dalam studi Islam. Jadi secara garis besarnya integrasi dalam sains dalam Islam ini dimana kita menggabungkan nilai-nilai ilmu pengetahuan ke dalam nilai-nilai Islam agar keduanya tidak saling bertentangan tetapi sejalan dan dapat lebih membantu manusia agar tidak ragu, karena ilmu pengetahuan itu kan rasional. Itu jadi bisa membantu menjawab pertanyaan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang integrasi atau penggabungan nilai-nilai sains ilmu pengetahuan itu dengan studi Islam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.